selaku Kepala Desa dari Kelurahan Cipitat, Bapak Haji Pulung Hidayat resmi, Bapak Adi Rama SPD selaku Kepala Desa Karaton, Bapak Haji Aan Irawan selaku Kepala Desa Kadujajar, Bapak Naung Gunawan SIP selaku Kepala Desa dari Kelurahan Setu. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan kami yang telah membimbing kami sehingga terlaksananya webinar yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan juga saya ucapkan nih terima kasih kepada peserta webinar hidroponik yang senantiasa semangat dalam mencari ilmu dengan mengikuti webinar ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat ya teman-teman semuanya. Baik, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta dimohon untuk mengambil sikap duduk sempurna. Pakai background ya? Baik, acara selanjutnya sambutan dari Ketua Pelaksana kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sampaikan sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ingin Allah Tuhan yang Maha Esa dan yang ada yaitu Yohanes buat salam dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya balikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih Saudara Kevin atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Lurah Kebon Dalem. Kepada Bapak Edi Hilfiandi kami persilahkan. Mohon maaf, Bapak Edi Hilfiandi, mikrofonnya mungkin kurang terdengar. Maaf, Bapak belum terdengar suaranya. Cek 1, 2, 3. Ya, sudah terdengar Bapak, tapi mungkin kecil kali ya Pak. Mungkin teman-teman bisa dibesarkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kita pada siang hari ini, Pak Haji Agus Wansel, maaf SEMM, kenal Pak Danis,
Beliau adalah pengurus pintu dan kebetulan Dr. sebagai ketua SLU Banten. Hormati Ketua LPPN Untirta, Bapak Dr. Mana IRLP, hormati Dr. Pusat seluruh siswa, kami hormati para kepala kelurahan, kepala desa yang hadir pada siang hari ini, juga khusus Kevin Rafael Simanjuntak, Ketua KM di kelurahan kami, kelurahan Teguh Dalam beserta teman-teman dan juga seluruh kelompok KM Untirta yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberikan sehat dan bersilaturahmi di dalam rangka acara webinar hidroponik solusi menjaga ketahanan pangan selama pandemi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon maaf kita bergabung dan tidak mengurangi rasa hormat. Pertama, kami mengaturkan banyak terima kasih atas tersedianya ini dari mahasiswa bisa bersilaturahmi melalui Zoom rangka bagaimana mencari solusi dalam kita bisa bertahan saat pandemi ini. Ekonomi sudah mulai terpuruk, UMKM semuanya sudah menjerit. Mudah-mudahan atas pertemuan ini melalui webinar bersama mahasiswa, kita masyarakat yang bergabung khususnya bisa menyalurkan, bisa mendalami ilmu yang diperoleh nantinya dari narasumber kita pada siang hari ini. Pak Haji Anies, disampaikan saja semuanya, kiat-kiatnya, visi-visinya, semuanya disampaikan sampai habis agar masyarakat bisa tidak terdampak kembali. Banyak sekali masyarakat yang usaha-usaha mereka mati lantaran peraturan PPKM yang memang terkesan merugikan masyarakat, namun tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat. Namun di saat seperti ini, saat terjepit di masyarakat, ada langkah-langkah solusi terbaik di dalam rangka mempertahankan program ketahanan pangan yang memang ini sudah dimiliki oleh bangsa kita, negara kita secara sarana prasarana alam memang sudah sangat mendukung sekali, sehingga tinggal ilmunya penerapan secara teknis nanti akan disampaikan oleh Bapak pembicara kita pada siang hari ini, dan mudah-mudahan warga masyarakat Teguh Dalam dan juga masyarakat lainnya yang saat ini sudah bergabung melalui Zoom meeting ini bisa melaksanakan program-program dan arahan-arahan yang akan disampaikan oleh pembicara pada siang hari ini. Lalu pula kami juga mengaturkan banyak terima kasih kepada para dosen yang selalu membimbing adik-adik kita, anak-anak kita generasi penerus. Mudah-mudahan mereka semuanya menjadi generasi yang baik dan bisa bertanggung jawab atas tugas yang berada di depan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Meeting hidroponik solusi menjaga ketahanan pangan selama masa pandemi ini kita buka secara resmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita semua, dan mudah-mudahan menjadikan anak-anak
mendidik kita, mahasiswa kita menjadi anak-anak yang profesional dan berakhlak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi Hilfiandi atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembuka acara dari Ketua LPPM kepada Bapak Dr. Rusmana IRMP, kami persilahkan. Terima kasih saudara Habibi Rizki Yullah ya. Iya, Pak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan suaranya sudah jelas ya. Jelas, Pak. Yang saya hormati ini para kepala desa atau lurah lokasi KKM 2021, ini mobil khusus Pak Lurah Kebon Dalam ya, Pak Edi Hilfiandi, dan tidak bisa saya sebut satu persatu, ini semua kepala desa di 6 kelompok ya, ini bergabung nih teman-teman mahasiswa ini tadi. Kemudian kepada narasumber ini yang luar biasa ini, beliau juga selain pemilik Pansidro Sayurku sebagai ketua STY Banten ya, dan sahabat saya ini Pak Haji Anis Muad Salam, dari dulu lah udah kenal ya beliau, dan alhamdulillah ini pada hari ini bisa bersilaturahim di acara yang sangat penting ini. Kemudian juga ini kepada para pembimbing ini ya dari 6 lokasi ya, serta Korpus KKM dan Pengabdian, dia sekali ketua KKM ya tahun ini Pak Dr. Sueb, dan tentunya ini kepada panitia ya, Kevin Rafael ya, kemarin sudah kontak ya, juga para pembimbing ini di sini ada Ibu Nok ya. Alhamdulillah pada siang ini. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Waalaikumsalam, bisa bersilaturahim walaupun online, tapi acara ini luar biasa ya. Pengambilan tema juga sangat tepat ini, jadi anak-anak ini saya apresiasi karena memang tadi udah disampaikan sama Pak Lurah, sepakat ya. Jadi berbagai problem yang ada di masyarakat, paling tidak saat ini hidroponik sebagai solusi ya untuk ketahanan pangan. Sebetulnya kalau Pak Haji Anis ini memang dari dulu itu ya, ini tepat di segala medan sebetulnya ya. Wabil khusus sekarang perkembangan penduduk ya, pertambahan penduduk, perkembangan perumahan begitu ya, sehingga tidak di masa pandemi saja sebetulnya, nanti ke depan di rumah-rumah yang rumah-rumah kecil, halaman kecil, ini sangat tepat. Jadi di segala zaman ini luar biasa, dan ini sudah dibuktikan oleh Haji Anis ya. Dan mudah-mudahan ini para peserta ini ya bisa mengambil manfaat dari forum ini. Saya belum sapa tadi para peserta ya. Mudah-mudahan ide dari mahasiswa ini betul-betul sejalan ya dengan kehidupan yang dijalani, wabil khusus ini masa pandemi. Jadi walaupun KKM-nya memang harus online sekarang ini, tapi mahasiswa terus bergerak ini. Alhamdulillah, terima kasih ya seluruh peserta KKM mahasiswa ini. Jadi walaupun masa pandemi, jangan berhenti melahirkan ide ya, kemudian langkah-langkah yang khususnya bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya. Terima kasih ini kepada panitia ya,
dan yang hadir di hari ini semuanya. Mudah-mudahan tadi disampaikan dari Pak Lurah ya, Pak Lurah malah apa ya, sudah meminta segalanya dikeluarkan ya ke Pak Anies. Insya Allah lah Pak Haji Anies ini sudah pakarnya, dan beliau memang dikenal lah di Banten ini ya, terkait berbagai usaha beliau ini sudah handal. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian, dan tadi sudah dibuka sama Pak Lurah ya, menguatkan saja kita menyambut baik acara ini dengan senang hati. Ini dari atas nama lembaga universitas ya, Untirta melalui LPPM ini menyambut baik ide dari mahasiswa untuk acara ini ya, dan para pembimbing tentunya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Lurah, Kepala Desa, narasumber, para peserta, serta panitia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusmana. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Sama-sama. Baik, acara selanjutnya kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Diharapkan untuk para peserta dan semuanya untuk mengaktifkan kameranya, dan kita akan dipandu oleh tim panitia. Bagaimana tim panitia, sudah siap? Siap, baik, terima kasih MC. Ya, Dipersilakan kepada Bapak Ibu dan peserta webinar semuanya untuk on cam, karena kita akan membuat foto sesi. Yuk, mari kita on cam biar kita sama-sama saling kenal ya teman-teman. Slide 1 dulu ya. Ini kita ada 4 slide. Dipersilakan yang belum on cam dulu ya. Ini masih banyak yang belum on cam. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Baik, sesi foto bersama telah selesai. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih tim panitia. Baik, acara selanjutnya adalah acara inti. Diharapkan teman-teman bisa fokus ke dalam materinya ya. Dan bila perlu dicatat, boleh dicatat. Dan acara inti ini kita akan ditemani oleh moderator cantik. Izinkan saya untuk membacakan CV moderator. Nama lengkap Ica Nurholisa, tempat tanggal lahir Lebak 18 Desember 2000, status mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi, konsentrasi jurnalistik angkatan 2018. Moderator cantik ini juga memiliki berbagai pengalaman organisasi dan penghargaan, salah satunya adalah Untirta TV, kemudian Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Kabinet Satya, Paguyuban Duta Koperasi Kabupaten Lebak, dan sebagainya, dan juga memiliki beberapa penghargaan, yaitu juara harapan 1 lomba Andai Aku Jadi Penyiar, juara 1 cabang M2 IQ Putri Musabaqah Tilawatil Quran 2016, dan sebagainya. Kepada moderator kami persilahkan. Iya, terima kasih kepada Kak Habibie selaku Master of Ceremony kita yang nggak kalah hebat dong pada webinar kita siang hari ini. Nah, setelah diketahui sama-sama ya teman-teman, kalau topik webinar kita pada siang hari ini adalah hidroponik sebagai solusi ketahanan pangan di tengah pandemi. Nah, pandemi COVID-19 ini agaknya mengubah pola hidup masyarakat. Jadi masyarakat ini semenjak pandemi COVID memiliki beberapa hobi. Mungkin di sini teman-teman yang hadir atau hadirin di webinar siang hari ini semenjak pandemi, ada yang hobinya menanam bunga, ada yang hobinya budidaya ikan, dan sampai menanam tanaman dengan media hidroponik ini. Dan sebenarnya media tanam hidroponik ini telah lama namun kembali aktif atau kembali digencarkan di masa pandemi ini. Nah, budidaya sayuran dengan media hidroponik ini menjadi salah satu usaha yang menjanjikan juga nih di tengah-tengah pandemi. Bukan saja usaha paruh waktu, melainkan sudah menjadi tren usaha baru yang menjanjikan.
Nah, tren budidaya menanam dengan cara hidroponik ini meningkat juga nih seiring dengan kesadaran masyarakat mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang bergizi juga di masa pandemi. Nah, budidaya sayuran hidroponik itu ini juga sangat cocok nih teman-teman dilakukan terutama di iklim dan kondisi geografis di Indonesia lah ya yang sangat mendukung, dan budidaya hidroponik ini juga tidak memerlukan lahan yang sangat besar sekali. Nah, untuk lebih jelasnya nih yang akan membahas hidroponik ini lebih dalam, kita sudah hadirkan narasumber kita, yaitu Bapak Haji Anis Fuad Salam. Silakan kepada operator ditampilkan kurikulum kita dari beliau. Nah, ini dia narasumber kita siang hari ini yang sangat hebat sekali, yang akan membahas dan membedah mengenai hidroponik ini, yaitu Bapak Haji Anis Fuad Salam SEMM, yang merupakan owner fans Hydro Sayurku, yang beliau juga lahir di Serang pada tanggal 11 Februari 1963 yang beralamat di Jalan Palem nomor 2, Komplek Tegal Padang, Tak-Takan Serang. Adapun kontak handphonenya ada 081314888882. Teman-teman juga bisa menghubungi emailnya yaitu anisfsalam@yahoo.co.id. Nah, beliau ini, Pak Haji Anis Fuad Salam ini menempuh pendidikan S1 di jurusan Ekonomi Manajemen Universitas Lampung pada tahun 1902 sampai dengan 1987, menempuh pendidikan S2 Financial and Business di Universitas Budi Luhur tahun 2000 sampai dengan 2003, menempuh pendidikan S3 di jurusan Perniagaan di Universitas Utara Malaysia yang dalam proses sampai sekarang. Nah, beliau ini juga nggak kalah aktif nih di organisasinya, teman-teman. Nah, adapun organisasi yang beliau ikuti ialah beliau tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Provinsi Banten, Asosiasi Penyelenggara Perguruan Tinggi atau APERTI Banten, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Banten, Skill Development Center Kota Serang. Nah, pasti sudah nggak sabar nih teman-teman untuk mendapatkan materi hidroponik dari Pak Haji Anis Fuad Salam. Nah, telah hadir di layar maya teman-teman Bapak Haji Anis Fuad Salam. Selamat siang, Pak Anis. Nah, udah terlihat nih. Ya, mic-nya masih mute, Pak Anis. Mohon maaf. Oke, sudah kedengaran? Sudah, Pak, sudah. Selamat siang, Pak Anis. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Suara saya kedengaran kah ke semuanya? Iya. Baik, teman-teman. Sebelum ke acara, ada pemutaran video dulu nih sebelum penyampaian materi dari Bapak Haji Anis Fuad Salam ini. Ada VT atau cuplikan mengenai usaha yang sangat menginspirasi tentunya, yang ownernya yaitu Bapak Anis Fuad Salam sendiri. Ya, berikut cuplikan video dari usaha hidroponik Pak Haji Anis Fuad Salam. Silakan ditampilkan, teman-teman. Hai Bapak Ibu, peserta webinar hidroponik. Berdasarkan berita CNBC, anggaran ketahanan pangan 2021 naik 30%. Anggaran ketahanan pangan yang awalnya 80 triliun di tahun 2020 menjadi 104 triliun di tahun 2021. Menurut Wakil Menteri Keuangan Swasil Nazara, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan 2021 guna meningkatkan produksi pangan. Hal ini sebagai salah satu upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah tetap fokus pada upaya menciptakan ketahanan pangan, baik dari ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi dari hulu sampai hilir. Salah satunya adalah food estate yang tengah dikembangkan dengan memadukan potensi yang dimiliki lahan dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Kita juga sebagai masyarakat umum dapat membantu pemerintah dengan bercocok tanam. Salah satunya itu dengan sistem hidroponik.
Hidroponik merupakan budidaya menanam dengan memanfaatkan sumber daya air sebagai media menekankan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Bercocok tanam di perkotaan menjadi salah satu lintasan untuk mencukupi kebutuhan pangan. Tidak selamanya perkotaan bergantung pada desa untuk mencukupi kebutuhan pangannya. Dengan adanya sistem hidroponik, dapat mengajari kota lebih mandiri dalam menciptakan kebutuhan pangan. Yuk mari kita saksikan video hidroponik dari Bapak Anies Fuad Salam. Selamat datang di pelatihan Geraha Hidroponik Center. Tempat ini merupakan sarana pelatihan khusus semua produk-produk yang ada di hidroponik. Dari mulai NFV, DFT, bak daket yang seperti ini, dan semua ini juga dengan DFT. Merupakan semua jenis tanaman-tanaman yang bisa dilakukan di hidroponik. Salah satunya buah ini. Buah melon ini kurang lebih berbuah kurang lebih sekitar hampir 45 hari ya. Jadi kurang lebih sebulan setengah. Dia lumayan sudah bisa, dan teman-teman ini juga udah mulai besar. Ayo, mari kita coba belajar berhidroponik. Mudah, tidak ribet, dan sangat menyenangkan. Inilah hasilnya. Yang ini jenis hidroponik namanya aquaponik. Jadi ikan yang ada di dalam ini kotorannya akan diserap oleh pohon-pohon yang ada ini. Pohon ini nutrisinya adalah kotoran ikan yang dilakukan oleh ikan. Setelah itu kotoran ikan ini dihisap oleh melalui selang ini, dan makanannya dimakan oleh pohon ini. Untuk cobanya, ini adalah strawberry. Coba. Lumayan. Hasil dari aquaponik yang ada. Kita coba berhidroponik yang sangat mudah, yang dengan sangat indah, tidak perlu makan biaya banyak, tapi dengan hasil yang cukup memuaskan. Inilah aquaponik. Kotak-kotak ini waktu diisi dengan bibit tadi dan sudah dikasih air yang semuanya basah, kita simpan di tempat yang gelap kurang lebih 2-4 hari, tergantung bibit yang kita tanam. Kalau bibit cabai itu kurang lebih sampai 4 hari di tempat gelap. Sayuran seperti bayam, kangkung, pakcai, salada itu 2 hari. Nah, semuanya ini kita simpan di tempat yang gelap biar menjadi mereka akan tumbuh menjadi kecambah-kecambah yang indah. Ayo kita lihat hasil kecambahnya. Ini adalah hasil 3 hari, 4 hari yang lalu
kita simpan di tempat yang gelap. Inilah hasilnya. Ini adalah bibit tomat yang sudah mulai tumbuh, sudah mulai berkawan, tapi masih bentuknya kecambah kecil ini. Dari hasil ini nanti akan kita simpan ke dalam tempat persembahyan supaya kecambah-kecambah ini tumbuh dan bisa tumbuh beberapa daun. Setelah itu kita pindahkan ke tempat persembahyan supaya lebih bisa. Perkenalkan, nama saya Lisa Fitri. Saya berasal dari Korwil Tartakan, Kota Serang, Banten. Menurut saya, pelatihan hidroponik ini sangat penting bagi saya. Yang pertama, menjadi hobi baru bagi saya. Yang kedua, tanaman yang dihasilkan dari hidroponik ini sangat berkualitas tinggi. Yang ketiga, apabila ditindaklanjuti, mungkin akan menjadi ada penghasilan baru. Minimalnya, jadi sayur mayur itu untuk kita nggak beli dari pasar atau dari tempat yang lain gitu tuh. Dan jika ada lebihnya mungkin akan bisa diperjualbelikan. Menarik nih, saya juga jadinya pengen nyoba nih di media tanam hidroponik ini. Nah, seperti saya dan para hadirin yang hadir pada webinar hidroponik siang ini, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan langsung materi mengenai hidroponik ini dari Bapak Haji Anis Fuad Salam. Kepada Bapak Haji Anis Fuad Salam, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kedengerannya suara saya ya Bapak Ibu? Jernih, kedengeran. Sejernih hatinya. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabil khusus yang sangat saya hormati dan saya banggakan sahabat saya, guru saya ini Pak Dr. Rusmana, dulu tetanggaan gitu ya. Saya banyak belajar nih dari ilmu pertaniannya dari beliau. Jadi salah sebetulnya Anda Rusmana itu belajar. Rusmana semoga sehat ya sebagai Direktur LPPM. Yang saya hormati Pak Dr. Swaib selaku pelaksana KKM Untirta. Semoga Bapak juga sehat. Dan juga saya nggak bisa nyebutin satu-satu, baru yang tadi dengar Pak Eldi Hilfiandi selaku lurah Kebon Dalem gitu ya. Bapak sehat ya Pak, di kelurahan udah mulai siap-siap ya Pak. Nah, dan juga wabil khusus sahabat-sahabat saya, dosen pembimbing ini saya diundang sama Bu Enok sama Bu Ika ya. Semoga Ibu juga di desa betah ya Bu. Jangan macam-macam di desa, pokoknya yang penting Ibu happy, bahagia. Ibu Enok. Siap. Dan juga teman-teman mahasiswa, kita bertukar pikiran ya, bukan berarti saya ini menggurui, hanya kebetulan saya hanya belajar autodidak, ilmunya sekali lagi dari Pak Dr. Rusmana, ilmu pertaniannya. Jadi saya belajar dari pola tanam segala macam dari beliau. Nah, jujur ya, hidup ini awalnya hanya buat sehat aja sih buat saya. Awalnya buat sehat, hanya saya mengkonsumsi sekarang ini udah nggak pernah makan malam nasi lagi Pak Lurah, Pak Edi. Jadi saya makanya salada sekarang. Jadi salada di total sama sambal kacang, udah kalau malam itu aja. Ya katanya gitu ya. Untuk usia yang di atas 50 mulai dihindari katanya makan malam pakai nasi karena itu karbo dan juga khawatir kena gula darahnya semakin tinggi, katanya begitulah. Tapi nggak apa-apa. Habis kalau saya digantinya kalau nggak nasi ya wudhu sama ya. Dengan salada tadi awalnya saya hanya tadi yang saya bilang hanya hobi ya. Kita satu pembawa acara gitu ya, terus Habib ya awal hobi gitu kan, karena lucu gitu. Saya awalnya juga aneh kok bisa ya tanaman di paralon di tiang kok bisa numbuh gitu. Itu yang ada di benak saya tadi, nggak kepikiran mau seperti ini gede gitu kan. Nah awalnya hanya hobi tadi, istri ya kalau aneh-aneh itu share lagi ke salada itu bisa. Nah, terus mereka share, awalnya share tadi, terus lama-lama sempat dilirik di supermarket. Saya sempat sebelum pandemi ini di tahun 2020 itu saya ngirim di salah satu supermarket. Itu lumayan ya, jadi ngirimnya ke sana. Nah, kok bisa gitu kan? Nah, itu tadi saya belajar lagi. Namanya pola tanam. Karena pertanian itu sifatnya habis dan mudah busuk, nggak bisa tahan lama. Jadi kalau ada yang pesen kan nggak mungkin, misalkan Pak kirimnya besok, oh belum panen Pak, nggak bisa, nanti pelanggannya hilang. Secara marketnya kayak begitu. Akan semodel ada satu continuan. Jadi kalau misalkan pesen nanti ya Pak, nunggu panen, wah itu bakalan hilang. Akhirnya apa? Itu pola tanam. Pola tanam itu seminggu sekali saya semai, seminggu lagi semai, seminggu lagi semai. Nah, yang semai pertama itu 4 minggu kemudian udah panen. Yang semai kedua 5 minggu kemudian panen. Yang semai ketiga 6 minggu kemudian. Jadi setiap minggu itu udah mulai panen. Akhirnya apa? Untuk konsumsi atau untuk dijualan itu kita tidak kekurangan bahan. Artinya produksinya terus jalan. Nah itu yang kalau belajar dengan Pak Rusmana namanya pola tanam gitu ya. Pola tanaman itu seperti apa gitu. Jadi waktunya itu kita atur. Ya. Nah itu akhirnya belajar. Saya coba semua sayuran itu bisa.
dari mulai kangkung, bayam, salada, tomat, sawi, bawang, seledri, terus ada lagi wortel, itu jadi semua di hidro. Ya. Buah-buahan juga saya yang udah nyoba itu melon yang ada di belakang gambar saya itu benar-benar jadi semua. Melon, strawberry, cuma pepaya belum panen tapi jadi, ya. Cabe juga jadi. Nah, kalau memang untuk cabe itu nilai jualnya cukup lumayan. Ikutilah hari-hari besar kayak misalkan mau Lebaran. Cabe itu kan paling kurang lebih 1,5 bulan, sama kayak melon sampai 2 bulanan lah. Nah, nanti 2 bulan sebelum hari raya atau sebelum hari raya itu kita nanam itu lumayan juga. Hasilnya cukup secara ekonomi sangat membanggakan sih sebetulnya. Nah, sekarang beralih ya untuk teman-teman kita mahasiswa. Sekarang ini kan kita agaknya sulit ya. Teman-teman laki masih kuat nyangkul nggak ya? Nyangkul tanah gitu ya. Atau Pak Lurah sendiri, Pak Edi masih kuat nyangkul nggak? Ya, nyangkul tuh susah banget ya sekarang ya. Anak-anak sekarang mungkin udah susah ya. Nah, solusinya untuk tidak nyangkul ini ya dengan berhidroponik. Ya, memang hidroponik ini kalau di desa mungkin masih tanah lahannya masih banyak ya. Tapi prospek kedepannya kita ngelihat tanah kita semakin lama semakin habis. Dari BPN aja udah berkurangnya banyak karena dipakai perumahan, dipakai pabrik. Lama kita mau nanam di mana? Itu prospek yang pertama. Yang akan kita lihat adalah seperti itu. Nah, yuk nanti kita ngelihat PPT-nya. Mudah-mudahan Teh Ica udah disiapin ya PPT-nya. Boleh ditayangkan. Kita pengen tahu jenis-jenis hidroponik itu seperti apa gitu kan, nanamnya seperti apa. Tadi sebetulnya di video itu udah dikasih gambaran ya, bahan bakunya apa aja sih gitu kan. Teh Ica bisa ditayangin nggak PPT-nya? Atau Mas Kevin? Oke. Boleh teman-teman operator, Kak Iit. Oke. Sebentar ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Nah, teman-teman ada kendala nih. Ya, nggak apa-apa sambil jalan. Nah, bahan baku untuk mulai tanam itu kita ada 3 sarana. Yang pertama itu kalau misalkan di desa mungkin nggak aneh ya kalau yang namanya sekam ya, sekam. Nanti saya ambil contohnya. Nah ini saya ambil contoh nih. Sekam itu yang dari padi dibakar ya. Kalau di Pak Lurah sih mungkin nggak aneh ya. Ini ada sekam nih. Ada sekam dibakar. Nah ini juga bahan bakunya bisa dijadikan sebagai hidroponik. Ini bibit cabai nih. Ini tumbuh. Kalau kelihatan. Ini dari sekam. Bisa di gelas gini, bisa digeletakin aja juga tumbuh. Nanti kalau udah mulai ada berakat, kita pindahkan bisa. Nah ini saya pindahkan ini. Ini dari sekam. Jadi dari padi yang bekas panen, dibakar, ini adalah sekam. Nah kelemahan sekam ini, dia nggak kuat panas. Karena kan tadi bahasanya hidro ya. Hidroponik itu bahan bakunya dari air. Nah, oke. Next, lanjut lagi. Slide yang kedua. Nah, keunggulan dari hidroponik ini untuk bakteri sih memang ada. Nggak mungkin kemungkinan itu nggak banyak yang ditanam. Kan itu biasanya pestisida ya. Kalau di nggak pernah ada. Saya nyemprotnya itu pakai tembakau. Tembakau itu sifatnya mengusir. Jadi Pak Lurah yang biasa ngerokok, tolong puntungnya jangan dibuang. Jadi 4 puntung itu buat 1 liter itu Pak Lurah disemprotin ke hidroponiknya kalau memang ada hama. Tapi kalau nggak ada biarkan aja. Nah hemat air kita nggak perlu nyiram sekarang. Nggak perlu nyiram, nggak perlu lagi kan mungkin ngebayangin pagi disiram, sore disiram tiap hari ya. Kalau gimana kita kalau lagi pergi atau lagi jalan ya, kalau dengan hidroponik nggak usah perlu nyiram lagi karena dia udah otomatis ya, karena di situ ada listrik ya, hemat energi di sini listrik ya. Artinya kita menggunakan, kalau misalkan teman-teman pernah lihat itu ada yang namanya buat akuarium.
Ada buat akhir itu mestinya pakai yang itu. Mereka ditarik mesinnya ke atasin gitu, baru disalurkan ke hidroponik tadi. Gitu. Nah, next slide berikutnya. Nah, untuk mengerti dan paham akan ilmu hidroponik ini, lanjut aja Mas, ini nggak apa-apa. Next, nah ini bahan bakunya ya. Jadi media yang akan kita gunakan tadi yang saya bilang. Pertama tuh kokopit. Kokopit itu kata orang Serang mas sepet ya, sabut kelapa. Nah sabut kelapa itu, jadi saya ngelihat daerah-daerah itu kan berbeda-beda ya karakter dan tabiatnya. Ini yang pertama ini namanya kokopit ini sepet atau kelapa sabut kelapa disimpan, dimasukin dalam satu hal yang kecil, itu bisa dilakukan seperti itu. Kita kasih bibit sama. Yang itu tadi ya sekam ya, arang sekam. Tadi yang saya sudah bilang bahwa ini bekas petani, ini kayaknya banyak ya di desa. Saya pesan aja sekarung itu dia minta 10.000 aja nggak mau terima. Udah kata orang Serang mau dipendet saya sekata-katahi kata sebanyak-banyak silahkan aja gitu kan. Nah itu sekam. Nah yang kedua tuh perlit. Perlit itu bibit keramik ya, yang keramik yang kepake gitu ya, atau terasu atau tehel atau keramik yang dipecah-pecah bisa juga. Yang berikutnya ini vermiculit ini adalah jagung ya. Vermiculit ini jagung, tapi dipotong-potong ya, jangan ditanam lagi, itu akan tumbuh lagi kalau misalnya. Jadi kalau misalkan ada jual tuh biasanya buat makanan burung. Vermiculit ini. Jadi buat makanan burung, nah itu bisa diambil juga buat bibit. Nah, yang sering yang kita gunakan ini adalah rock wool. Yang tadi di video itu menggunakan rock wool. Rock wool ini sebetulnya hampir mirip bahan bakunya kayak tisu. Kalau enggak, maaf gitu kan, buat pampasnya anak-anak gitu ya. Ini. Nah, ini udah mulai banyak dijual. Kelebihannya, rock wool ini bisa nahan sampai 2 hari. Jadi kalau misalkan mati lampu, rock wool ini masih tetap dingin. Jadi si akarnya masih tetap bertahan. Beda dengan yang dari kokopit, arang sekam, perlit. Begitu mati lampu 2 jam aja udah kering, dia panas. Kalau dia panas, ya akarnya otomatis mati. Itu kira-kira ya. Nah yang terakhir ini hidroton ini lempung. Karena lempung kalau misalkan mau bekas pecahan genteng gitu ya, genteng-genteng yang kita lakukan. Ini. Nah ini medianya adalah seperti ini. Lanjut ya. Nah ini adalah untuk nutrisinya. Nah ini yang bikin hidroponik itu tumbuh subur adalah karena ada nutrisi. Jadi sirkulasinya itu di bawah ada semodel, kalau saya manggil namanya tandon atau sebut aja lah kalau kata orang Serang menggentong gitu kan. Ada tempat penampungannya di situ, ada bak atau ember besar gitu kan. Itu adalah tempat penampungannya. Nanti ember besar itu disalurkan ke masing-masing paralon-paralon tadi. Paralon-paralon itu jalan, akhirnya balik lagi, dan dia akan muter 2 kali 24 jam terus gitu kan, nggak akan pernah. Nah di air itu ada namanya pupuk, abemik namanya. Ini abemik juga sama zat kimia, tapi adanya di air ya. Jadi semi ya, semi masih ada kimianya gitu kan. Nah memang ini cukup mahal ya, lumayan mahal. Tapi sekarang sudah ada, kalau mungkin di kelurahan sih Pak Edi udah hafal kali ya, ada namanya yang untuk pupuk itu ada, saya lupa namanya. MPK, Gandasil sama MPK. MPK itu biasanya bisa sebagai pengganti abemik ya. Tapi yang ada ukurannya sih, ada kadar airnya, ada ppm-nya namanya ya. Jadi diukur. Kalau misalkan untuk sayuran cukup sampai 700 ppm. Kalau untuk buahan di atas 1000 gitu kan. Itu ada ukurannya, ada alatnya. Nah itu yang akan kita lanjutkan. Nah ini jadi di dalam air itu ada namanya nutrisi makanan mereka. Nah itu yang membuat mereka itu tanaman-tanaman kita itu subur. Lanjut teh. Nah ini tadi
saya bilang ya, ada MPK mutiara, ada KCL, ada gandasil, dan gandasil ada daun, gandasil. Mungkin untuk Pak Lurah sih apal ya. Ukurannya itu. Ada 12 sendok makan MPK, 6 sendok KCL, 3 sendok gandasil. Nah ini pengganti dari Abemik tadi. Ya. Lanjut deh. Nah ini kita mengenal jenis-jenisnya. Ada DFT. Nah DFT ini dia bentuknya paralon yang seperti sekarang kita lihat di gambar. Itu bulat ya. Kenapa? Kelebihan DFT ini, kalau seandainya mati lampu, yang bolong tadi ini, yang di yang ini nih, saya yang bolong ini bisa ditutup. Lampu. Kalau dia mati lampu, dia ditutup. Sehingga kita isi air, akhirnya tanaman-tanaman ini masih tetap ada airnya, gitu kan. Ini antisipasi aja. Ini adalah DFT. Jadi secara hidroponik yang menekankan pada tataran yang rendam. Lanjut teh. Nah, NFT ini datar, ya. Nah ini, dia kelebihannya dia akarnya sama nih, kemakan semua karena dia datar semua, dapat semua, ya. Yang ini web system ini sumbu. Kalau misalkan dulu kita punya sumbu kompor gitu kan, ini juga bisa disimpan di air. Tapi kalau lebih bagus juga jalan. Kalau Pak Lurah di desa ada ikan, tapi ikannya kalau bagusnya si lele itu nutrisinya bagus ya. Nutrisi lele itu luar biasa ya buat tanaman. Nah, jadi sistemnya kayak tadi yang di video tadi ada namanya aquaponik. Jadi pakai sistem air aja. Jadi nggak usah pakai nutrisi lagi, udah bagus. Nah, ini wake system ini sistemnya sumbu. Ya, sistemnya sumbu. Boleh bekas apa namanya singlet bapaknya gitu ya. Silakan aja kalau nggak kepakai boleh. Tapi ada yang jual kok. Ya. Itu namanya wake system. Lanjut ya. Nah, rakit apung. Rakit apung itu tadi bisa hampir sama mirip dengan yang sumbu tadi. Mereka ini pakai styrofoam. Ini kalau ada bekas TV gitu, tapi beli juga murah kok ya, cuma 20.000 tuh bisa hampir 1,5 meter itu, 60 kali 120. Tengahnya dibolongin sebesar botol-botol aqua. Tadi medianya boleh rokul, boleh sekam, silakan aja. Dia pasti tumbuh. Ya. Bucket ini khusus tanaman-tanaman yang biasanya akarnya banyak, itu yang tadi buat buah gitu kan. Yang saya tanamin sekarang itu adalah melon. Yang di belakang gambar saya ini adalah melon dan memang lagi buahan. Nah ini seperti ini. Jadi mereka sistemnya duck bucket. Jadi kayak ditetesin hanya air terus gitu ya, nggak akan pernah lepas. Ya. Ini lumayan bagus dan subur. Ini udah saya praktekkan. Yang jadi ini buah ini melon, semangka, sama strawberry. Lanjut teh. Nah ini bahan bakunya. Kita mulai semai. Tadi yang kita lihat praktek itu ini dipotong-potong. Kalau ngelihat besarnya sih kayak begini ya. Itu di video di saya nih, gambar saya. Ini bentuknya kotak gitu kan. Tapi ini saya potong-potong langsung seperti kecil dan seperti ini. Semuanya itu tadi. Ini sama aja kalau kayak petani fan ini, kalau bahasa kita ya mengegugulu nih Pak Lurah. Jadi kita ngundukin air, ngundukin tanah gitu, dicangkutin gitu. Kalau ini enggak, kita potongin aja. Ya, jadi kita nggak perlu tenaga banyak, nggak perlu tenaga segala macam, semuanya bisa. Gitu. Ya. Nah, ini setelah di kotak-kotak sesuai ukuran, kita masukin bibit-bibit ini. Namanya kita mulai semai. Ya, dilobangin satu-satu. Bibitnya juga satu-satu. Lanjut teh. Nah, setelah dilobangin tadi, kita menyiapkan tanaman-tanaman apa yang mau kita tanam. Ya, boleh sawi, boleh tomat, boleh cabai, boleh kacang, gitu ya. Ya, boleh buah-buahan tadi itu. Ya, jadi semuanya siap gitu kan ditanam. Kira-kira itu. Ya. Terus kita biasanya nyiapkan juga nutrisinya. Ya, lanjut. Nah ini semai itu yang cepat tadi. Kalau kangkung yang digambar ini, kangkung itu 4 hari udah mulai numbuh. Kangkung udah mulai numbuh. Nah seperti ini gambarnya.
Ini yang saya klik ini tandon ini ember yang dia berfungsi untuk menampung nutrisi semua. Nutrisi ini disalurkan oleh mesin tadi yang saya bilang kayak akuarium, ditarik, dia akan narik ke masing-masing paralon ini. Di paralon ini ada penampungan dan akan masuk lagi ke sini. Jadi air ditarik ke masing-masing sini, dia akan masuk lagi dan terus berputar. Nah, setelah sema yang udah umur 4 hari ini, yang udah mulai numbuh sampai 10 hari, dia akan pindah ke sini. Udah tinggal nunggu 2 minggu, paling lama 1 bulan panen. Selesai ini. Ya. Nah, kita ngitung tadi ada ppm-nya, ada pH-nya, nanti ada ukurannya, memang ada alatnya. Ya, ada alat kita cemplungin di air, bisa ketahuan. Saya ngitungnya hanya ppm aja ya, sama aja ini pH ini untuk kadar airnya, sama aja sih sebetulnya. Lanjut. Nah, tadi setelah umur 10 hari ya, kalau nggak salah, atau 4 hari, gitu kan. Ini udah mulai numbuh nih. Biasanya 4-5 daun kita pindahkan. Tumbuhnya akan seperti ini. Akan seperti ini. Ya. Nanti setelah tumbuh 4-5 daun baru kita pindahkan ke talang tadi. Ya. Lanjut ya. Nah, itulah hasilnya. Jadi setelah 2 minggu atau sampai 1 bulan kita akan bisa menikmati hasil panen ini. Indah kan? Ini banget, gampang banget. Jadi Anda nggak usah nyiramin, nggak usah ngapa-ngapain gitu kan. Lanjut teh, ininya apa namanya? Penyakit-penyakitnya. Lanjut. Oh, ini abemik, ini nggak usah deh. Ya, silakan lanjut lagi teh. Lanjut aja nggak apa-apa. Nah, ini yang tadi abemik tadi sebetulnya bentuknya ada 2. Ada A, ada B gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai MPK atau gandasi kita cukup 1 aja. Ya. Jadi ada A, ada B. Masing-masing 5 liter, A 5 liter, B 5 liter. Kita timbahkan boleh ke dirijen gitu kan. Nanti akan seperti ini. Nah, untuk 5 liter air ini bisa cukup 1 bulan ya, karena dia butuhnya nggak banyak ya. Paling kalau misalkan pakai aqua gelas itu paling setengah aqua gelas masuk ke tandon ini. Masuk lagi setengahnya, jadi 1,5 gelas, juga ini setengah gelas masuk ke sini. Dari barusan kita ukur ppm-nya. Tadi yang saya bilang untuk sayuran semua jenis sayuran itu sampai cukup maksimal itu sekitar 800 sampai 900 ppm. Kalau untuk buah-buahan di atas 1000 sampai 1200. Ya. Lanjut teh. Nah, ini penyakit-penyakitnya. Ya, kadang-kala di kita karena kan kena sinar matahari gitu ya. Biasanya banyak lumut. Itu emang bagusnya sih setiap seminggu sekali diganti airnya gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Ya. Lanjut teh. Nah, biasanya ada daun-daun putih. Nah, yang tadi saya bilang, pada saat mulai ada serangga, itu disemprotnya pakai tembakau tadi. Jadi untuk 4 puntung tadi yang kecil-kecil atau 2 batang gitu kan, 2 batang itu bisa untuk 1 liter. Diaduk-aduk disemprotkan. Dan ini sifatnya hanya untuk mengusir ya, bukan mematikan aja. Ya samalah kayak kita ngerokok. Kita yang nggak bisa ngerokok, ada yang ngerokok, asapnya kemana-mana kan. Akhirnya kita yang menghindar. Sama seperti itu. Binatang pun sama. Jadi dikasih semprot itu dia sifatnya menghindar dan nggak mau mendekat lagi. Itu tujuannya untuk menyemprot itu. Jadi sama ya, sifatnya juga nggak ada tidaknya. Lanjut ya. Nah, ini jenis kutunya. Kira-kira itu. Jadi dari mulai sampai gambarnya seperti itu. Bentuk kutunya ini ada kutu putih, ada tanamannya, ada belalang gitu ya. Nah, disemprot kalau misalkan kayak cabai itu agak susah ya. Jadi kepaksa pakai pestisida kalau yang buat cabai. Tapi kalau sayur sih insya Allah nggak pernah akan ada gitu. Cukup disemprot pakai tembakau aja. Tapi kalau untuk cabai, melon, ya semangka itu memang agak apa ya, si serangganya tuh doyan. Ini kayak saya nih sekarang. Ini melon. Ini bibit melon. Ini bibit melon ini kalau nggak disemprot, dia habis nih makanannya. Si
daunnya nih langsung habis nih sama dia, doyan banget. Enggak cuma kita yang doyan, ternyata serangga juga doyan, masih kecil aja deh. Mungkin dari kecil dia manis banget gitu kan. Sampai gede pun ngerawat melon jauh lebih sulit ya, agak sedikit hati-hati gitu kan. Mereka yang ngerawat baik. Untuk sampai 10 hari. Kita tiap hari perhatiin beliau. Tapi kalau udah lewat 10 hari udah mulai tumbuh bunga, udah mulai daunnya besar gitu kan. Itu udah tinggal mantau aja. Next, teh terakhir udah. Nah, ini tempatnya, alamatnya, nomor HP-nya, rumahnya di Tegal Padang. Silahkan saya kembalikan lagi ke moderator, barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan. Saya kalau bisa saya jawab. Kalau belum bisa saya jawab, saya akan tanya ke Pak Rusmana kalau bidang-bidang teknisnya. Ya, terima kasih Teh Ica. Saya kembalikan lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pemaparan materi yang sangat bagus sekali nih dan bisa dicontoh juga buat teman-teman atau para peserta webinar yang hadir pada siang hari ini. Nah, selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, tadi sudah ya beberapa pertanyaan di kolom chat. Nanti akan kita tampilkan beberapa pertanyaan yang masuk. Izin saya screen ya. Baik, ada yang ada yang bertanya nih Pak dari Titik Safari dari Titik Safari dari Universitas Lampung. Dia menanyakan apakah terdapat perbedaan khusus mulai dari pembibitan, penyemaian, pemupukan, sampai perawatan dari hidroponik yang menggunakan media air maupun non-air. Ini pertanyaan pertama. Langsung dijawab saja Pak atau mau disambung dulu? Ya, oke. Ya, Mbak Titi Safari, Universitas Lampung, satu alumni ya Teh. Cuman saya di ekonomi, maaf ya Teh. Ini ekonomi jasa satu pertanian, ini murtad ini ilmunya. Kalau untuk medianya itu sebetulnya nggak ada Teh. Ini spon itu sama kayak ini ya Teh, busa ya. Kalau spon itu busa juga bisa, betul. Ya. Sekam, kokopit sama rockwool yang kalau kokopit saya belum pernah nyoba ya Teh, tapi emang hanya untuk sebagai penguat akar, maksudnya ngejaga gitu. Biasanya itu buat cabai, ya. Nah, jadi sebetulnya intinya tadi kalau misalkan buat kayak rockwool, kayak sekam, perlakunya sama, ya, nggak ada perbedaannya. Perbedaannya di perawatan pada saat dia udah mulai numbuh. Ya tadi saya bilang. Kalau buat sayuran itu sebetulnya nggak terlalu ribet ya. Kita lihat aja, paling yang dilihat itu airnya jalan apa enggak, masuk ke paralon apa enggak gitu kan. Nah, yang repot itu yang tadi saya bilang untuk buah-buahan kayak melon. Itu melon pada saat dia mulai tumbuh, kita udah mulai pindah tanam itu, kita mesti lihat tiap hari. Dia akan tumbuh tunas lagi. Akan tumbuh. Nah, tunas yang kedua dan ketiga biasanya kalau misalkan udah tunas yang kedua, biasanya akan tumbuh tunas lagi yang keduanya. Yang kedua ini kita cabut matikan, jangan sampai lagi tumbuh tunas. Ini khusus untuk ini ya Teh, untuk melon ya sama semangka. Tapi kalau yang lain sih nggak seperti itu. Gitu Teh. Jadi nggak ada perlakuan khusus Teh. Lanjut. Pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua, pada kultur substrat kapasitas memegang air media substrat lebih kecil daripada media tanah, sehingga akan menyebabkan pelayuan tanaman yang cepat dan stres yang serius. Menurut Bapak, apakah ada cara untuk mencegah dan menghadapi problema tersebut? Ya. Yang di hidroponik itu biasanya itu banyak lumut. Ya, bisa itu ada lumut. Di saat lumut itu banyak, otomatis biasanya pohon itu layu, ya. Makanya lebih bagus ya pada saat si tanaman itu mulai layu gitu kan, mulai layu, kita ambil stres sih emang,
kita bersihkan lagi si apa namanya lumut-lumut tadi sampai bersih, dia kembalikan lagi. Memang sih ada beberapa dahan yang memang mati, ya, tapi dia akan tumbuh lagi teh. Gitu. Kira-kira gitu teh. Pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Melisa Natali, IKB LSPR. Selamat sore Pak, saya izin bertanya. Saya menerapkan hidroponik sistem WIC and DFT saat ini. Akan tetapi akarnya selalu busuk walaupun sudah diberi aerator dan air dinamis. Hasil tanaman juga kerdil padahal sudah full sun dan ppm sudah sesuai. Kira-kira Bapak dapat memberikan saran mengenai untuk memperbaiki hal ini. Terima kasih. Ya. Teh, jawabannya sama ya Teh dengan yang dari Unila tadi. Nah, kalau misalkan baik sistem WIC atau sistem DFT, ya, akar busuk itu tadi Teh, satu, airnya biasanya terlalu banyak, kerendam gitu. Jadi air itu kapasitasnya misalkan di rockpool itu misalnya cukup setengahnya atau seperempatnya aja. Yang penting si rockpool itu basah. Nah kalau ini si paralonnya itu mungkin kebanyakan air, jadi dia ngelebihi kapasitas. Jadi sehingga si rockpool itu tertimbun ya, kelebihan air. Jadi tenggelam oleh air tadi. Nah lama-lama itu pasti mati, pasti busuk. Jadi sebaiknya airnya itu tetap mengalirnya seperti biasa Teh, jangan melebihi yang di atas rockpool tadi. Ya. Kalau memang misalkan itu masih juga nggak bisa, Teteh lihat lagi, diangkat aja si rockpoolnya tadi, diangkat, dibersihin lagi. Itu kemungkinan sih biasanya ada lumut-lumut yang banyak di situ. Lumutnya biasanya banyak. Gitu Teh. Ya. Lanjut Teh. Nah, ini ada pertanyaan ketiga nih dari Bang Auki. Tanaman apa aja sih Pak yang cocok untuk tanaman hidroponik? Nah, mungkin ini juga mewakili pertanyaan saya juga nih Pak. Tanaman apa aja sih yang sebenarnya cocok banget nih buat medianya itu hidroponik? Boleh dijawab Bapak Haji Anis? Kalau tanya Pak Rusmanan ya, semua akar serabut itu tumbuh di hidroponik. Tadi yang saya bilang, kalau sayur, dari mulai kangkung, bayam, salada, pakcoy, cesim, bawang, tomat, yang buah-buahannya ini tadi cabai, melon, semangka. Saya kemarin nyoba pepaya pepaya yang lagi ngetop tuh sekarang gitu ya. Itu jadi tapi nggak buah Teh. Nggak buah, ternyata memang ya nggak boleh tinggi. Pada saat tinggi harus dipangkas. Tapi ya memang akarnya ada di bawah karena memang susah juga ya. Jadi semua sayur-sayuran yang berakar serabut jadi Teh. Termasuk buah-buahan yang berakar serabut pun jadi. Kayak melon kan akar serabut. Semangka akar serabut. Kalau kemarin puasa itu ada timun suri juga jadi. Terus ada wortel juga jadi gitu ya. Jadi semua yang sifatnya akar serabut semuanya jadi Teh. Gitu. Ya. Kira-kira gitu Teh jawabannya Teh, tanamannya itu. Oke. Yang pokoknya yang akarnya serabut gitu ya Pak ya? Ya, betul. Berarti kalau kelapa, pisang atau durian, rambutan gitu ya, susah itu kan ke dalam. Saya kalau itu akar serabut saya tanam juga tuh Teh di hidro, mudah-mudahan jadi juga. Tapi nggak jadi juga ya. Yang akar serabut ya teman-teman. Ya, betul. Nah, oke, ada pertanyaan selanjutnya nih yang enggak kalah menarik nih Pak. Ada dari Diana dari Bandung. Izin bertanya Pak, tadi Bapak bilang bahwa Bapak berhasil menumbuhkan wortel dan bawang dengan teknik hidroponik. Yang ingin saya tanyakan, apakah sistem hidroponik yang baik untuk budidaya tanaman tersebut sehingga kualitas produk tetap terjaga seperti budidaya di tanah? Nah, ini kayaknya nanyain gimana sih caranya agar kualitasnya sama gitu dengan yang budidaya di tanah. Ya, Teh, memang sih kualitasnya nggak sebagus yang di tanah ya Teh. Karena kan yang saya ngomongin wortel dulu ya Teh. Wortel kan kalau di tanah dia tumbuhnya ke dalam kan. Jadi si buahnya terus ke dalam.
Sementara kalau di rockwool, ternyata memang rockwoolnya harus agak sedikit panjang teh. Jadi kalau misalkan rockwoolnya sama seperti yang nanam sayur itu beda, kayaknya nggak bisa. Tumbuhnya itu nggak tinggi ya, dia malah ke samping teh, jadi gemuk si wortel itu. Jadi kalau wortel-wortel biasa kan panjang ke dalam gitu ya teh, agak panjang. Tapi kalau ini dia gemuk, jadi ke kanan. Jadi kalau ada iklan kalau tumbuh tuh ke atas bukan ke samping. Nah ini tumbuhnya ke samping teh, gemuk. Jadi kalau kata orang Serang mah buntek gitu ya, kelihatannya nggak begitu indah. Tapi jadi teh, ya daunnya juga jadi. Untuk bawang sebetulnya ada bibitnya agak lama teh. Katanya masih mendingan beli bawang, harganya sama, bibit itu juga sama ya. Beli bawang yang sudah jadi setengah kilo atau itu kan banyak. Atasnya dikupas deh, bukan dikupas, dipangkas. Atasnya dipangkas. Yang bawahnya masukin ke rockwool. Dia akan tumbuh. Sama prosesnya, itu 2 minggu sampai 1 bulan dia mulai numbuh. Dan ke 45 hari atau 2 bulan dia udah bisa mulai panen. Karena dia akan tumbuh lagi teh. Si bawangnya itu dia akan tumbuh. Kan kita butuhnya biasanya daun seladanya, daun bawangnya gitu loh teh. Kayak gitu teh. Jadi hasilnya memang kurang begitu bagus ya dibandingkan dengan yang ditanam, yang bawang sama wortel. Tapi jadi teh. Coba. Silakan teh. Lanjut teh. Tetap tumbuh ya meskipun memang kualitasnya lebih bagus di tanah, tapi sayuran hidroponik juga nggak kalah bagus, tanaman hidroponik juga nggak kalah bagus dong tentunya. Betul teh, betul. Nah ini dia pertanyaan kelima dari Yogi Pangestu. Apakah perlu diperhatikan dari suhu cuaca untuk mengembangkan sistem hidroponik? Dan apakah bisa menggunakan pupuk yang lain yang sama yang larut dalam air? Nah, dia ini menanyakan mengenai suhu cuaca dan jenis pupuk yang sama juga yang larut dalam air. Ya, teh. Baik ya, Mas Yogi Pangestu. Mas Yogi, hidroponik ini butuh sinar matahari. Harus kena sinar matahari. Jadi nggak bisa, kecuali tadi strawberry jangan terlalu full kena sinar. Tapi kalau semua pohon, semua sayuran itu ya kalau lihat di Lembang gitu, di Bandung kan semua sinar matahari kena semua ya. Nah ini sama. Jadi dia butuh matahari. Memang harus panas gitu kan. Jadi dalam artian si tanaman ini, nah seperti yang tadi di video dilihat ya, saya masukin ke ruang gelap, dia tumbuhnya kurus kecil gitu kan, tumbuhnya. Itu dia nggak kena sinar matahari. Karena dipindahkan supaya kena sinar matahari. Tadi saya bilang di videonya simpan di tempat persemaian. Sebabnya itu dia biar tumbuh, dia kena sinar matahari sehingga dia akan berorientasi lagi. Dia akan tumbuh seperti pohon yang biasa. Jadi kalau yang disimpan di lembab yang tidak sinar itu hanya untuk menumbuhkan kecambahnya dulu supaya tumbuh dulu, pecah dulu tuh si bibitnya itu. Jadi setelah pecah udah mulai tumbuh tinggi, ada daun atau 2 daun, barusan kita pindahkan harus kena sinar matahari. Gitu teh. Nah untuk pupuk tadi memang agak sulit ya dan mahal, memang ABM itu jujur mahal. Tapi disiasati tadi teh, disiasatinya satu dengan MPK, ada MPK, ada KCL sama Gandasil. Ya perbandingannya tadi kalau MPK untuk 5 liter air itu jadi butuh 12 sendok teh, 12 sendok yang kecil, 12 sendok. Kalau KCL-nya setengahnya, jadi 6 sendok. Kalau buat gandasil, gandasilnya ada 2. Ada gandasil daun sama gandasil buah. Gandasil buah buat cabai, buat melon, buat semangka, buat kari. Itu setengahnya lagi, cukup 3 sendok. Jadi 12 sendok, 6 sendok, 3 sendok. Masukkan, larutkan dalam 5 liter air. Teteh aduk teh, diaduk ya. Ya. Atau ada lagi, tapi ini saya belum pernah nyoba ya. Ada Merauke Karmit, ada Merauke MAP, ada Merauke MAG, itu juga sama teh. Ya, tapi ini saya belum nyoba. Yang pernah saya coba adalah yang tadi saya sebutkan. Ini memang murah.
MPK itu cuma 12.000 per kilo. 1 kilo itu mungkin bisa berliter-liter air ya. Sama KCL juga sama, harganya paling kalau misalkan beli pupuk itu bisa hemat bisa 3/4-nya dari dari Abemik teh. Coba ya teh, Mas Yogi maaf. Coba ya Mas Yogi ya, dicobain lagi ya. Oke, lanjut teh. Wah, tapi sayang sekali nih Pak, pertanyaan dari Mas Yogi tadi adalah pertanyaan terakhir karena kita akan lanjut dalam acara selanjutnya. Ya. Terima kasih kepada peserta webinar yang telah bertanya di kolom chat nih. Bagi teman-teman yang tadi, bagi peserta webinar yang pertanyaannya belum terjawab dan masih haus akan informasi seputar hidroponik ini, bisa ditanyakan langsung ya Bapak? Nah, bisa ditanyakan langsung ke kontak yang telah kita bagikan pada di awal sesi tadi. Nah, selanjutnya yaitu acara penyerahan sertifikat kepada pemateri kita yang luar biasa pada hari ini, Bapak Haji Anis Fuad Salam, SEMM. Silakan teman-teman ditampilkan sertifikatnya yang akan diwakili oleh Ibu dosen pembimbing lapangan, Ibu Emma Suryani SEMM. Kepada Ibu Emma Suryani dipersilakan untuk menyerahkan sertifikat kepada Bapak Haji Anis Fuad Salam. Bisa ditampilkan teman-teman dari operator untuk sertifikat untuk pemateri kita yang luar biasa. Oke, sambil menunggu sertifikat, saya akan sedikit membacakan kesimpulan nih dari webinar kita tadi. Nah, intinya media hidroponik yang bisa digunakan adalah diantaranya kokopit, arang sekam, perlit, vermikulit, rockwool, dan hidroton. Nah, adapun keunggulan dari media tanam hidroponik ini adalah unggul dalam segi kualitas dan kuantitas, tidak tercemar bakteri E. coli, hemat air, hemat energi, bersahabat dengan lingkungan, menghasilkan produk yang sehat, higienis, aromatis, dan bervitamin dengan kadar tinggi. Wah, memang sangat sehat sekali ya tanaman dari media hidroponik ini. Oke, ini dia sertifikatnya untuk Bapak Haji Anis Fuad Salam SEMM. Ya. Yang akan diserahkan oleh Ibu Emma Suryani SCMM selaku dosen pembimbing lapangan. Ibu Enok dong. Oh, Ibu Enok Nurhayati. Mohon maaf, yang akan diserahkan oleh Ibu Enok Nurhayati. Ya. Baik, minta ini ya PDD didokumentasikan. Oke, sudah? Siapa? Ya, baik. Terima kasih Pak Janis atas pemaparan materinya. Insya Allah ini ternyata banyak pertanyaan manis ya. Semangat terus dengan Pak Ansidonya dan ini sangat menginspirasi. Berikut disampaikan sebenarnya ini kurang nih penghargaan ini gitu ya buat saya di orang tua saya juga. Terima kasih Pak Anis. Kami menyerahkan sertifikat ya penghargaan kepada Bapak. Mudah-mudahan diterima ya Pak ya. Insya Allah. Kasih. Ya, terima kasih Pak Haji. Mangga. Ya, sama-sama. Silakan. Ya, mangga diterima. Ya, silakan kembali ke Teh Ica. Mangga. Baik, terima kasih kepada Ibu Enok Nurhayati, SEMSI, selaku dosen pembimbing lapangan yang berkesempatan pada hari ini untuk menyerahkan sertifikat kepada Bapak Haji Anis Fuad Salam, SEMM. Terima kasih, Ibu Enok. Sama-sama.
Baik, demi rangkaian acara pada webinar kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi teman-teman jangan kemana-mana nih, karena setelah ini akan ada sesi yang lebih menarik lagi dong tentunya, yang akan dipandu langsung oleh Kak Habibi. Kepadanya saya kembalikan lagi ya acaranya kepada Kak Habibi. Baik, terima kasih kepada moderator dan Bapak Haji Anies Salam. Bagaimana nih materinya? Semoga selalu bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya dan bisa diserap dengan baik dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Baik, acara selanjutnya mungkin acara yang ditunggu-tunggu untuk para teman-teman semuanya, yaitu pembagian door prize. Jadi saya akan menjelaskan tentang teknis pembagian door prize-nya. Saya akan memberikan pertanyaan, siapapun yang bisa menjawab dan jawabannya benar, maka berhak untuk mendapatkan door prize-nya. Dan teknisnya, teman-teman bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu, dan nanti kita akan pilih, dan kita akan dibantu oleh panitia. Dimohon untuk kepada panitia untuk melihat siapa yang terlebih dahulu untuk menekan tombol raise hand. Baik, kita mulai saja. Bagaimana nih teman-teman, udah pada siap belum untuk acara door prize-nya? Oke, sekali lagi kita bacakan nih pertanyaan yang pertama untuk door prize yang pertama, dan kita juga akan terpilih 5 orang door prize yang akan mendapatkan door prize ini. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 media hidroponik. Ayo, angkat raise hand semuanya, ayo. Gimana panitia, siapa yang duluan? Melisa Natali dari Bekasi. Melisa Natali. Baik, Melisa Natali, dimohon untuk mengaktifkan mikrofonnya dan menjelaskan media-medianya. Bagaimana, Mbak Melisa? Oke, iya. Selamat sore, Pak. Iya, sore. Izinkan saya menjawab pertanyaan ini. Jadi berdasarkan materi yang saya dapat, ada beberapa media yang bisa dipakai untuk hidroponik. Di antaranya adalah campuran kokopit dan juga sekam bakar. Kemudian ada juga rock wool dan juga ada hidroton. Wah, terima kasih jawabannya betul sekali ya kepada Mbak Melisa. Nanti akan kita hubungin atau nanti tim panitia bisa membantu menghubungi Mbak Melisa ya. Baik, untuk pertanyaan kedua, teman-teman bisa siapkan untuk raise hand cepat-cepatan ya teman-teman semua, dan semoga jawabannya benar ya. Dan pertanyaan kedua adalah sebutkan 3 keunggulan hidroponik. Siapa teman-teman panitia? Titik Safitri. Ya, kepada Ibu Titik Safitri, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Bagaimana Ibu Titik Safitri? Jikalau hitungan kelima tidak ada jawaban, maka dianggap gugur ya, Ibu. Mohon maaf. Kepada Ibu Titi, kami persilahkan. Baik, kita hitung ya, teman-teman semuanya. Maka nanti door prize ini di hitungan kelima, jika tidak ada jawaban, maka dianggap gugur ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sayang sekali Bu Titik tidak bisa mendapatkan door prize untuk kali ini ya. Baik, saya ucapkan sekali lagi pertanyaannya. Mungkin cepat-cepatan lagi ya teman-teman. Baik, sebutkan 3 keunggulan hidroponik. Siapa teman-teman panitia? Dito Sanjaya. Baik, kepada Saudara Dito Sanjaya kami persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dito Sanjaya dari instansi Universitas Pendidikan Ganesha. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan. Adapun 3 keunggulan dari media hidroponik tersebut adalah yang pertama,
Unggul dalam kuantitas dan kualitas. Yang kedua, hemat air. Dan yang ketiga, hemat energi. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kepada Bapak Haji Anis Fuad Salam, apakah jawabannya betul? Ya, good. Oke. Ya. Terima kasih kepada Saudara Dito, nanti akan dihubungin oleh panitia. Terima kasih, selamat telah mendapatkan door prize. Baik, kita langsung ke pertanyaan ketiga ya teman-teman. Diharapkan teman-teman bisa menjawab dan jawabannya benar ya teman-teman semua. Baik, pertanyaan ketiga, sebutkan 3 jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman hidroponik. Ayo teman-teman, siapa? Ika Utami. Baik, kepada Saudari Ika Utami, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih, izin menjawab. Ibu Ika Utami. Oh iya, Ibu. Aduh, diingetin, Bu. Padahal biar kelihatan muda, Bu. Iya, Ibu. Jadi tadi kalau mendengarkan paparan dari Pak Haji Anis, itu 3 macam ini ya, hama tadi ya. Ada ulat, kemudian tungau, ulat, kutu putih, dan tungau ya, kalau nggak salah. Iya. Ya, bagaimana Bapak Anis? Betul? Ya, betul. Ya, baik. Ya. Bu Ika baca kayaknya ya. Selalu mengikuti, Pak, pokoknya tentang hidroponik. Makasih loh, Pak, ilmunya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Ika Utami. Selamat mendapatkan door prize dari kita. Nanti akan dihubungin oleh panitia ya, Bu. Baik, pertanyaan yang keempat, kita langsung saja. Sebutkan 3 jenis modul sistem hidroponik. Sekali lagi, sebutkan 3 jenis modul sistem hidroponik. Diana dari Bandung. Baik, kepada Saudari Diana, kami persilahkan. Mungkin ya jawabannya. Hidupkan kakak untuk menjawabnya. Iya. Jadi tadi itu ada NFT, DFT, dan wake system. Baik, kepada Bapak Haji Anis Fuad Salam, bagaimana jawabannya? Tiga udah mewakili. Ya. Baik, terima kasih. Dan selamat kepada Saudari Diana dari Bandung telah mendapatkan door prize dari kami. Dimohon untuk nanti menghubungi panitia atau panitia yang menghubungi Mbak Diana. Baik nih, sekarang kita ke pertanyaan yang terakhir dan door prize terakhir. Sebutkan, ya penasaran ya teman-teman semuanya. Ya, sebutkan tahapan hidroponik. Ayo, siapa yang mau raise hand? Sekali lagi saya ulangin, sebutkan tahapan-tahapan hidroponik. Nggak ada yang mau raise hand? Kalau cukup, door prize-nya 4 saja. Satunya lagi buat MC nih, lumayan. Ayo teman-teman, apakah ada yang bisa menjawab? Tahapan-tahapan hidroponik. Tadi ada yang raise hand? Siapa? Tidak ada MC sampai saat ini. Oh, belum ada ya? Ya. Apa pertanyaannya terlalu sulit ya teman-teman ya? Bagaimana nih? Apa mau ganti pertanyaan atau bagaimana? Perlu diganti pertanyaannya atau bagaimana? Atau kita cukupkan 4 saja? Ada yang raise hand atas nama Rani W ya tadi. Kepada Rani kami persilakan kalau mau menjawab. Iya, izin jawab. Kedengaran, Pak? Iya, kedengaran. Mudah-mudahan benar ya. Kalau tidak saya lupa, yang pertama itu ada semai atau menyemai, kemudian pindah tanam, terus saya agak lupa nih, perawatan langsung panen kalau tidak salah. Gimana Bapak Anis? Apakah benar jawabannya? Ya, sebetulnya dia benar ya. Semai, terus tanam, pindah, rawat, panen,
Dimakan, Bu. Iya. Ya, oke. Jangan lupa dimakan ya, Bu. Baik, terima kasih. Itulah door prize. Selamat yang mendapatkan door prize. Mungkin kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar. Semoga ilmu yang dipaparkan dapat bermanfaat ya, teman-teman semuanya. Dan juga terima kasih nih kepada media partner kita. Ada Medan Trending, Jetizen Banten, Kabar Banten, Pusat Seminar, UKM Jurnalistik Untirta, Untirta Kita, dan HITS Mahasiswa Sumut yang telah membagikan webinar pada hari ini. Tanpa kalian mungkin acara ini tidak seramai. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya ingin mengingatkan nih kepada para peserta webinar, kita akan mengadakan webinar lagi tanggal 16 Agustus. Boleh ditampilkan flyernya teman-teman panitia? Ya, mungkin boleh ditampilkan flyer webinar kita pada tanggal 16 Agustus yang berjudul tidak kalah keren nih teman-teman semua, yaitu tentang UMKM yang berjudul Inovasi Pelayanan Service Innovation di Masa Pandemi, Implementasi pada Bisnis UMKM Sektor Kuliner. Ya, diharapkan untuk teman-teman semua bisa mendaftar webinar kita juga yang pada tanggal 16 Agustus dan ramaikan acara itu juga. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Anies Buat Salam dan para peserta webinar atas pematerinya. Akhirnya kita sudah di penghujung acara nih teman-temannya semuanya. Untuk menutup acara kali ini, izinkan saya untuk berpantun. Izin ya Pak Anies, temanya tentang hidroponik. Nanam daun salam di hidrosayurku. Cakep. Cakep. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Anis, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Anis, terima kasih. Sami-sami ya. Haji, Terima kasih Bu Nok. Sama-sama. Ya, pamit dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke. I don't care. Ya, teman-teman boleh leave dari webinar ini. Terima kasih. Ditunggu ya teman-teman di webinar selanjutnya dengan pemateri yang tidak kalah keren. Dan jangan lupa untuk menghubungi panitia ya yang dapat door prize-nya. Sama-sama, Aminuddin. Bagaimana teman panitia, dicukupkan? Iya dong, continue kita. Maybe it's the way you say my name. Maybe it's the way you play your game. Sama-sama, Alvin. But it's so Mantap good. memang. I've never known anybody like you. But it's so good. I've never dreamed of nobody like you. And I've heard of a love that comes once in a lifetime. And I'm pretty sure that you are that love of mine. 'Cause I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you would be mine, mine. And I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile, smile. Wishing on dandelions all of the time, praying to God that one day you'll be mine. Wishing on dandelions all of the time, all of the time. I think that you are the one for me, 'cause it gets so hard to breathe when you're looking at me. I've never felt so alive and free. When you're looking at me, I've never felt so high.
berhasil. Kemudian kita acara selanjutnya. MC-nya keren banget sih. I'm pretty sure that you are that love of mine. 'Cause I'm in a field of dandelions, wishing on Keren, makasih. Siap, Ibu. Sehat. Sampai di 16. Makasih, Ibu. in your eyes. I feel okay when I see you smile. Smile. Wishing on dandelions all of the time. Praying to God that one day you'll be mine. Wishing on dandelions all of the time. All of the time. Dandelion into the wind you go. Won't you let my darling know? Dandelion into the wind you go. Won't you let my darling know that